Segala puji syukur hormat kemuliaannya bagi Engkau ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun umatmu saat ini berada Tuhan, khususnya pagi ini di gereja Batu Karang yang sangat Tuhan, Kau berkati, Kau kuduskan Tuhan. Kembali kami umatmu datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami membalas segala kasih setia dan pengorbanan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang sudah memilih setiap kami Tuhan. Kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami bawa Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Engkau Tuhan. Urapi, kuduskan ibadah kami pagi ini Tuhan, pimpin kami Roh Kudus dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya Engkau yang layak Tuhan, terima segala kemuliaan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan kami yang ditampilkan, bukan kami yang ditinggikan. Ini bukan panggung kami Tuhan, tapi ini adalah mesbah bagi Engkau Tuhan. Haleluya, dengan kuasa darah Yesus kami sungguh-sungguh diperdekakan Tuhan. Inilah saat-saatnya kami bersuka cita bersama dengan Engkau Bapa. Bukan sebagai anak yang bungsu, bukan sebagai anak yang sulung, tetapi anak kekasih Bapa yang sangat Engkau kasihi Tuhan. Sehingga setiap kami boleh merasakan itu ya Bapa. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di dalam setiap hati kami, memberikan damai yang sejati dari Engkau Tuhan. Tuhan, terimalah segala pujian penyembahan kami. Juga firman-Mu boleh menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Pagi ini kita ingin pujian kita itu manis dan nyaman didengar Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya satu kerinduan kami, menyenangkan Engkau ya Bapa. Ya Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi ya Tuhanku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan. Selagi ku ada.
Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Sebagai persembahan Habil Tuhan, berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Baru bagi Tuhan. Di bumi dan di surga ya. Hanya Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Oh, biarlah manis Kau dengar kepada Tuhan, inilah yang kurenungkan. Oh, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis, haleluya. Biar hanya bagi Engkau segala pujian penyembahan ini ya Bapa, ya Yesus. Tuhan dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena, katakan, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, bagi Bapa di surga. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang Bapa rindukan pagi ini selain mendengarkan setiap anak-anaknya menyembah, memuji Dia, bermazmur bagi Dia. Haleluya. Bukan dari mulut kami saja Tuhan, tetapi dari hati kami yang paling dalam ya Bapa, dari jiwa kami Tuhan. Ya lama-lama ya lama-lama ya ramase.
kan melompat, aku kan menari bagimu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Inilah tempat kudus-Mu ya Tuhan. Oh, biarkan kami anak-anak-Mu ya Bapa boleh merasakan kasih Bapa pagi ini. Oh haleluya, rama-lama-lama ya ramase, ya rama-lama ya rama-lama ya rama-lamase, ina ya rama-lama ya ramase. Lebih baik satu hari di hadapan Engkau Tuhan daripada 1000 hari di luar Engkau ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk dulu Bapak Ibu yang kekasih. Sekali lagi saya mau sapa. Shalom. Haleluya. Ini sudah bulan Desember, betul? Desember itu analoginya selalu disamakan dengan Natal, betul? Haleluya. Selalu ada sukacita Natal. Ketika saya masih kecil, saya selalu menanti-nantikan Natal, bukan karena Yesusnya, tapi karena pakaian baru, betul? Iya, bahkan bukan hanya anak kecil saja ternyata. Ibu-ibu pun paling getol kalau sudah Natal. Iya, bapak-bapak ngikutin, tapi juga ngikut juga pastinya, betul? Tapi biarlah kita semakin dewasa rohani, semakin mengerti makna Natal yang sesungguhnya, betul? Natal bukan pesta pora Bapak Ibu yang kekasih. Natal berbicara tentang kasih yang siap berkorban, ya. Haleluya, biarlah gereja kita boleh semakin mengerti kasih Tuhan yang lebih dalam lagi. Bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang layak dipuji dan disembah dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Ini Jakarta Timur, betul. Haleluya. Mari bangkit berdiri lagi Bapak Ibu. Haleluya. Dari utara ke selatan, dengar pujian bagi Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara dengar pujian hanya bagi Allah. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan Tuhan. Kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau lembah-lembah, dari pulau-pulau, katakan dengan iman. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Bersama-sama katakan, Allahku dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Haleluya. Ketika kita mulai bersemangat dan ada di dalam roh Tuhan, tidak ada kelelahan, tidak ada yang membuat kita lemah. Yesus mencari orang-orang yang menyembah, bukan hanya melewati mulut dan lidahnya, tapi Yesus mencari penyembah-penyembah yang sejati, yang true worshiper, yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Terus kami ingin meningkatkan kehidupan rohani kami ya Bapa, mengerti kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Bahkan kalau Yesus firman yang menjadi manusia bagi kami, musim ini akan selalu berganti Tuhan. Tetapi satu titik firman-Mu tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap bagi setiap kami yang percaya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Sekali lagi dari awal, simakan selalu berganti,
kasih-Mu tetap abadi Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Mari bangkit berdiri kita semua. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Engkau memberkati kami Tuhan. Bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani Tuhan, katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong aku. Pasti selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Kepada hamba-Nya kami persilakan untuk menyampaikan firman Allah yang menguatkan kami. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Sungguh indah Bapa ketika kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, hidup kami ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau memuaskan kehidupan kami, Engkau yang mencukupi segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan segala pujian penyembahan kami boleh kami ungkapkan Tuhan kepada Engkau Tuhan sebagai korban ucapan syukur kami pada hari ini. Kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesatuan roh yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami rasakan hadirat-Mu melingkupi kehidupan kami semua Bapa. Ada sukacita, ada kekuatan melalui pujian yang kami naikkan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin percaya segala iblis kuasa kegelapan coba mengganggu jalan penyampaian firman telah Kau enyahkan dari dalam rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terbungkus kehidupan kami, terbungkus kehidupan hamba-Mu. Biar firman-Mu saja boleh otoritas atas hidup hamba-Mu. Terbungkus perkataan hamba-Mu, pakai lidah, bibir, mulut hamba-Mu. Terbungkus kehidupan kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Suatu kemuliaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Ya, kita masih ada pada hari ini sebagaimana kita ada. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema hidup sebagai anak Tuhan. Kita ambil Alkitab kita dan kita buka dari Efesus pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadaan dengan panggilan itu. Selagi saya bacakan, sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hari ini Tuhan ingatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan ingatkan tentang bagaimana kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita. Apakah hidup kita berpadanan dengan panggilan itu? Jikalau dibandingkan dengan kehidupan Paulus, kehidupan kita, kekristenan kita bukan apa-apa. Masih jauh sekali. Jikalau kehidupan Kristen kita dibandingkan dengan kekristenan yang Paulus hadapi pada saat itu. Bukan sekali atau dua kali dia dipenjarakan. Bahkan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23, 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Inilah harga yang harus dibayarkan oleh Paulus ketika dia memilih mengikuti Yesus. Bukan harta yang berlimpah, bukan kesenangan hidup yang dia dapatkan. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana dia siksa di luar batas kemanusiaan. Dan seringkali dalam bahaya maut, berapa kali mengalami kapal karam. Itulah kehidupan yang harus Paulus alami ketika dia memenuhi panggilan Kristus. Dan ayat ini pada hari ini mengingatkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apakah kita cocok? Berpadaan itu adalah cocok dengan orang-orang yang dipanggil. Tidak bertolak belakang ataupun lari dari panggilan yang Tuhan sudah ungkapkan dalam kehidupan kita. Apakah anak-anak Tuhan yang kita bilang bahwa kita adalah anak kesayangan Tuhan, hidupnya cocok dengan Bapaknya yang di surga? Kita yang telah ditebus dari kehidupan kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Sekali lagi bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Ketika kita mengatakan itu bahwa kita adalah anak Tuhan, tapi bagaimanakah kita hidup sebagai anak Tuhan? Apakah kita mencontohi dan teladani kehidupan Kristus dalam kehidupan kita? Seringkali kita bilang bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak kesayangan Tuhan. Tapi bagaimana dengan tingkah laku kita? Apakah itu sudah mencerminkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan atau tidak?
Kadang-kadang kehidupan kita merasa bahwa kita adalah anak Tuhan, anak kesayangan Tuhan. Tapi itu bertolak belakang dengan tingkah laku yang kita cerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Ini mau satu renungan buat kita pada hari ini, Bapak Ibu. Apakah hidup kita, hidup yang telah dipanggil dari dosa-dosa masa lalu kita, dari segala kedegilan dan segala macam kehancuran kehidupan kita, sekarang kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah ditebus dengan darah Kristus, apakah hidup kita berpadanan dengan panggilan itu? Hidup yang seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah saya dan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian pada hari ini, hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Hendaklah selalu itu bukan berkata sekali-sekali, tapi hendaklah selalu itu sudah menjadi gaya hidup kita. Amin. Sudah menjadi kebiasaan kita. Bukannya disuruh dulu baru kita lakukan, tapi tidak, sudah menjadi kebiasaan, sudah jadi gaya hidup kita. Selalu. Ini kata selalu, Bapak Ibu sekalian. Bukannya bicara tentang mood kita. Ketika kita merasa sedang senang, maka saya adalah orang yang lemah lembut. Saya adalah orang yang rendah hati dan saya adalah orang sabar. Tidak seperti itu. Dalam keadaan apapun juga, ketika kita bilang sudah katakan selalu, itu maupun dalam keadaan yang menekan sekali, keadaan tidak enak, ataupun keadaan senang, itu tidak mengubah kita. Sikap kita selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Selalu rendah hati. Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini bukan saya yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan Yesus mengatakan. Jadi kita belajar kepada suatu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi kita bilang bahwa kita adalah anak Bapa, anak Tuhan. Kita mau hidup seperti Bapa kita yang berpadanan dengan Dia. Dan kita mau contoh dengan teladan kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yaitu katakan apa? Bahwa Tuhan Yesus adalah lemah, lembut dan rendah hati. Kita belajar sama pribadi Tuhan. Kita mencontohi Dia. Kita bisa melihat bagaimana kerendahan hati Tuhan Yesus. Ketika dengan rendah hatinya Dia membasuh kaki para muridnya. Yohanes 13 ayat 13, 14 kita bisa baca di situ, Bapak Ibu sekalian. Dan ayat 15, Yohanes pasal 13 ayat 13. Yesus bilang bahwa akulah guru dan akulah Tuhan. Ayat 14-nya, aku adalah guru dan Tuhan, mau membasuh kakimu, dan kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dan ayat 15 apa? Sebab Tuhan memberikan teladan, Bapak Ibu sekalian, buat kita, supaya juga kita berbuat sama seperti yang telah Tuhan buat kepada kita. Sekali lagi bukan sekali lagi kita sama-sama praktek hari ini, pagi hari ini mencuci kaki masing-masing, bukan. Tapi bagaimana kita memiliki rasa yang rendah hati. Walaupun Dia Tuhan, walaupun Dia guru, Dia tidak memandang itu, Bapak Ibu sekalian. Dia dengan rasa rendah hati, Dia mau membasuh kaki muridnya. Dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang spesial, yang harus dibanggakan dan orang-orang harus menghormati Dia. Dan murid-muridnya harus tunduk, taat sama Tuhan dengan berlebih-lebihan. Tidak. Tapi bagaimana sebagai seorang guru, sebagai Tuhan, Dia memiliki rasa rendah hati dan Dia langsung praktekkan kepada murid-muridnya. Dia menggambarkan itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kerendahan hati Tuhan Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8.
Filipi pasal 2 ayat 6 dan sampai 8. Dan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu suatu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah contoh keteladanan Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, bahwa Dia pribadi yang sangat rendah hati. Belajar nggak harus nilai 100, tapi belajar itu nilainya harus bagi kita usahakan semaksimal mungkin, sekeras mungkin. Itu adalah hasil kita, Bapak sekalian. Itu harus kita perjuangkan. Ketika kita menjadi umat Tuhan, mari kita mau berpadaan dengan Tuhan, dengan pribadi Bapa kita, yaitu pribadi yang rendah hati. Yang kedua, hendaklah kamu selalu lemah lembut. Tadi dalam Matius pasal 11 ayat 29, aku lemah lembut. Orang yang lemah lembut, sekali lagi bukannya orang yang tidak tegas. Lemah lembut di sini adalah kelembutan dalam perkataan dan perbuatan. Tidak bersikap kasar yang akan mendatangkan keburukan. Kita ingat bagaimana ketika Tuhan meresponi perempuan yang berzina. Tuhan Yesus dengan tidak serta-merta menunjuk orang Farisi dengan tidak emosi, menunjuk ahli Taurat untuk melempari wanita itu dengan batu ataupun setuju dengan dengan ungkapan mereka pada saat itu. Namun Tuhan dengan lemah lembut menjawab ahli Taurat dan ahli Farisi. Tuhan Yesus tidak terpancing dengan emosi mereka. Walaupun mereka ingin mencobai Tuhan Yesus, walaupun Tuhan tahu perkataan itu cuma untuk mencobai Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak terpancing dengan emosi. Kita bisa bayangkan Ibu sekalian, Tuhan tidak langsung emosi ketika dia melihat perempuan yang berzina, tidak. Tetapi dengan tegas juga. Sekali lagi, orang yang lemah lembut bukannya berarti orang yang tidak tegas, tapi dengan tegas juga Tuhan menyampaikan pesan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan bilang apa? Yang tidak berdosa hendaklah yang pertama melempari batu pada perempuan itu. Dan juga dengan tegas Tuhan bilang, jangan engkau berbuat dosa lagi dari sekarang. Ini adalah suatu pribadi yang lemah lembut. Sekali lagi, bagaimana Tuhan bisa mengambil sikap ketika dia dipancing dalam situasi yang sangat bisa membuat dia emosi terpancing itu, Bapak sekalian. Tapi dengan lemah lembut dia bisa menjawab itu, dan dengan tegas dia bisa mengambil suatu keputusan. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 3 kita bisa melihat di sini, adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah, sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Di sini kita bisa membaca, Ibu sekalian, Tuhan memanggil Musa karena dia apa? Melebihi setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Dalam hal apa? Lembut hatinya. Saya rasa kalau bukan Musa orang yang lemah lembut, gak usah 40 tahun lah, 1 minggu saja udah kapok kali ya, sudah keluar sumpah serapah. Karena dia tahu bahwa umat yang dipimpin adalah umat yang degil, keras hati. Tapi ketika dia menjadi orang yang lemah lembut, Musa bisa memimpin bangsa itu. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena ia akan memiliki bumi. Berkat Tuhan ada atas orang yang lemah lembut. Amin. Mau kita menjadi orang yang lemah lembut pada hari ini? Amin.
apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, mari kita menjadi orang yang lemah lembut. Karena orang lemah lembut adalah orang yang akan memiliki bumi. Dan yang ketiga, hendaklah kita selalu sabar. Ada lagu yang sangat memberkati saya ketika sampai saya dewasa juga, lagu itu masih memberkati saya. Ada lagu ini, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun yang terjadi ku kan tetap tersenyum. Yakin? Bener gak? Padahal langsung senyum kan? Ketika kita diolok, dihina, apakah kita masih bisa tersenyum? Hah? Pakai masker nggak ketahuan kan? Senyum atau enggaknya? Ataupun kita bisa bilang di dalam rumah Tuhan pada hari ini bisa. Tapi ketika kita pulang dari gereja, awas lo ya. Tadi warung bakso depan situ gereja gue siram kalau. Gak bisa Bapak sekalian. Kita harus menjadi orang yang sabar. Tuhan adalah Tuhan yang sabar atas kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan. Tuhan Yesus menunjukkan kesabaran Dia dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, dan ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tata Allah. Abraham, ketika dia dengan sabar menanti janji Tuhan, Abraham memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Ketika kita sedang memikul salib, jangan lihat beratnya salib itu, tapi jalani dengan sabar. Abaikan kehinaan, jalani ketekunan, melangkah dengan iman. Ketika kita jalani, ketika kita menikmati, walaupun itu terasa berat, tapi ketika kita menikmati, ketika kita menabur, walaupun dengan cucuran air mata, ketika kita menabur, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika kita terus sabar, terus melangkah maju sambil menabur benih, pasti kita akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Berkat ada atas orang sabar. Amin. Berkat itu turun atas orang yang sabar. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu sekalian pada hari ini, tapi ketika kita jadi orang yang sabar menanti janji Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi mungkin sedang tidak enak, tapi ketika kita jalani dengan sabar, berkat Tuhan akan turun atas hidup kita. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita mungkin mudah bicara tentang kasih. Kasih itu mungkin kata yang paling gampang kita ucapkan. Aku berkata aku mengasihimu. Namun, apakah kita bisa menunjukkan kasih itu? Kasih itu ditunjukkan dengan apa Ibu sekalian? Dengan satu cara, yaitu saling membantu. Kita saling mengasihi. Kita saling membantu. Ketika saya mau coba memindahkan mimbar ini, terasa berat. Tapi ketika ada seseorang melihat saya merasa kesulitan untuk membantu, untuk membawa mimbar ini, ketika dia langsung meresponi dengan membantu saya, itu akan terasa ringan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena dia mengasihi saya, dia melihat bahwa saya sedang kesusahan untuk mengangkat mimbar ini. Sekali lagi, kadang-kadang kita suka bicara dengan mudah tentang kasih dan kasih dan kasih. Tapi ketika kita praktek, kita tunggu sampai teman kita berdarah-darah dulu, ataupun sampai dia mati dulu lah, baru kita bantu dia.
Tidak, tapi ketika kita melihat seseorang dalam keadaan susah atau kesulitan, mari kita memiliki kasih dengan saling membantu. Dan yang kelima, Bapak Ibu sekalian, Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata berusaha adalah kata yang untuk melakukan suatu usaha. Dengan kesadaran penuh bahwa kita berusaha, bahwa kita sadar bahwa roh memang penurut, tetapi daging acap kali lemah, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita berusaha hidup kita dipenuhi dengan manusia roh kita, bukan dengan manusia daging. Daging mudah tersinggung, daging mudah marah, daging mudah emosi. Tapi ketika kita harus terus menekan manusia daging kita dan hidup dalam roh, hari bertambah hari, kehidupan kita pasti akan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Membuat yang baru itu mudah, tapi kata memelihara itu harus dikerjakan sehari lepas hari, Bapak Ibu sekalian. Tidak juga dalam sekejap sesuatu bisa menjadi suatu indah. Tapi kata memelihara itu harus dilakukan dengan tekun. Hari ini mungkin gagal, tapi besok saya akan bangkit kembali untuk mengejar apa yang harus saya usahakan, itu memelihara kesatuan roh. Karena saya tahu ketika saya bersatu dalam roh, ada damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita memelihara, itu berarti tidak bisa berpura-pura, Bapak Ibu sekalian. Gak bisa berpura-pura. Itu harus dilakukan dengan tulus hati. Kalau kita lakukan dengan pura-pura, paling cuma sehari, 2 hari atau 1 minggu kita kuat. Tapi ketika kita memelihara itu dengan tulus hati, damai sejahtera akan mengalir. Karena apa? Kita melakukannya dengan tulus, dengan sukacita. Apa yang harus kita pelihara, Bapak Ibu sekalian? Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Untuk itulah kita beribadah pada hari ini. Sebelum kita ibadah jam 7, jam setengah 7, Bapak Gembala mengajak kita untuk berdoa, untuk mengoreksi kehidupan kita. Para pelayan Tuhan berdoa bersama-sama untuk mengoreksi kehidupan kita. Sebab peperangan kita bukan melawan para daging, tapi kita melawan roh-roh penguasa yang berada di udara. Ini yang kita lawan, Bapak sekalian. Kalau tanpa kesatuan, tanpa kita mengundang Roh Kudus, itu akan mustahil. Saya bagaikan seorang tukang obat yang sedang berbicara pada hari ini. Tapi ketika saya mengundang Roh Kudus berotoritas atas hidup saya, Roh Kudus berotoritas atas gereja ini, itu beda, Bapak sekalian. Damai sejahtera mengikat kehidupan kita. Lidi satu batang gampang dipatahkan, tapi ketika dia terikat dalam satu kesatuan, itu tidak akan mudah dipatahkan. Amin. Begitupun juga jemaat Batu Karang pada hari ini. Ketika kita memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, hidup saling mengasihi, rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Saya yakin dan percaya jemaat ini akan terus bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan kepada Kristus Tuhan. Sampai Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita saling menjaga, kita saling menasihati, kita saling memperhatikan, saling membantu. Itu sungguh indah sekali dalam kasih Kristus, Bapak sekalian. Firman Tuhan menyangka kira menjadi berkat buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, Bapak sekalian. Yesus, Engkau sungguh baik. By
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kan memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau pada hari ini Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kita mau angkat tangan kita hari ini. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kau tilik kami, keadaan kami persatu persatu Tuhan. Kau tahu keberadaan kami hari ini Tuhan. Ampuni kehidupan kami, ampuni Tuhan segala kedekatan hati kami. Ampuni ketika jalan kami serong pada hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami terus oleh Tuhan sepadan dengan jalan Kau Tuhan, sepadan dengan panggilan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kami mencerminkan Kau ada dalam hidup kami. Hidup kami tidak bertolak belakang dengan Bapa. Bapa yang begitu penuh kasih, Bapa yang penuh dengan rendah hati, Bapa yang lemah lembut dan sabar. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tapi kami mau berusaha terus Tuhan.
Kami mau berusaha. Kami tidak mau menyerah. Kami mau mencontohi dan meneladani Engkau Tuhan. Dengan tekun memikul salib Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami terus boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan hidup kami Tuhan boleh menjadi surut-surut dan serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hamba serahkan kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Ketika kami dalam kelemahan kami Tuhan, kami masa dikuatkan. Ketika kami dalam keadaan jalan buntu, kami akan percaya Tuhan, kalau jalan keluar dalam kehidupan kami Tuhan. Damai sejahtera Allah terus mengikuti kehidupan kami. Satuan roh Tuhan Kau berikan pada hari ini Tuhan, kami rasakan Tuhan ketika Kau hadir Tuhan. Damai sejahtera itu turun atas kehidupan kami Tuhan. Damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tapi dari Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan panjang umur, sehat, waktu yang Tuhan berikan ya. Biasakan itu hidup ini, hidup yang sesuai dengan katakan tadi firman Tuhan sebagai anak Tuhan ya. Jadi selain ada 5 poin, tunjukkan kasih kita ini kepada Tuhan, lemah lembut, rendah hati, dan kesatuan roh atau kita pelihara dengan baik dengan damai sejahtera. Yang kelima dikatakan sabar selalu ya. Sering ini membuat kita gagal dalam hidup ini karena tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan indah, nggak pernah waktu Tuhan terlambat, tergesa-gesa, ya, terlambat, tergesa-gesa, tepat persis waktu Tuhan, ya. Contoh yang paling gampang, ketika ulat masuk ke dalam kepompong, ya, tunggu waktunya sampai jadi kupu-kupu, tapi nggak sabar ambil pisau, ulat itu mati, ya, sabar. Sebab waktu Tuhan itu indah, endingnya indah, nggak pernah busuk, ya, selalu baik. Sabar ya, nanti waktu Tuhan itu pasti ya, apa yang saudara gumuli, tunggu waktu Tuhan pasti indah pada waktunya ya, indah pada waktunya. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kepada Tuhan. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Kau sudah berkati ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau mengajar kami sebagai hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan kami adalah anak-anak Tuhan. Dan Roma 8:14 bahwa kami anak-anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus mengajar kami untuk rendah hati, untuk mengajar kami lemah lembut, untuk mengajar kami sabar, dan mengajar kami untuk tunjukkan kasih kami. Dan lebih pada Tuhan, Roh Kudus mengajar kami kesatuan di dalam roh. Suatu usaha supaya mengalami damai sejahtera. Pakai hambamu, Bapak Michael sebagai alatmu. Berkati pelayanan sesar sore, yang tidak datang pagi boleh datang sore. Berkati dalam pelayanannya dan rumah tangga dan hidupnya. Dan kami juga boleh mendengarkan pengumuman, sekalipun kami kurang jelas, sesuatu yang kurang paham, bisa bicara dengan teman-teman kami dan melihat melalui pengumuman. Tapi satu perkara, biar suasana surga boleh ada tiap ibadah, baik secara online maupun offline, berjalan dengan baik, bahkan segala kebutuhan dana-dananya Tuhan. Engkau Yehovah Jireh, berkati segala kebutuhan kami. Kami bukan proyek pada proyek yang bubble, tapi baik bagi tubuh Kristus. Dan kami yang sudah diberkati ambil bagian untuk berkorban,
Apa yang kami korbankan tidak sia-sia. Firman-Mu berkata, orang menabur cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bukan dongeng, firman Tuhan ya amin. Berkati kami sehingga kami bisa memberi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati saudara kami yang ulang tahun pada hari ini. Hamba tidak tahu persis siapa-siapa, dan pada minggu ini Kau berikan panjang umur, Kau juga berkati segala kebutuhan hidup mereka. Jangan Kau tinggalkan dan jangan Kau permalukan, cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Yang ulang tahun pada ulang tahun pernikahan pada hari ini, Carlos, bahkan juga untuk minggu depan, untuk Bapak Hutajul bersama Royana, bahkan 21 Naomi yang saat ini ada kurang sehat Tuhan, bahkan Roy tanggal 27 Bapak Arifin, dan tanggal 28 Bapak Ameng Tuhan. Engkau Allah yang dia kurang sehat Tuhan, Engkau belas kasihan-Mu terjadi buat anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, dengan usia, dengan keadaan kondisi. Tapi mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Teristimewa Tuhan, di mana sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan. Kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela. Kami memberi kepada Tuhan motivasi, tidak motivasi yang jelek, tapi dengan hati yang tulus. Dan kami juga memberi korban syukur secara khusus. Bagian taat kepada firman-Mu, mengembalikan hak milik-Mu. Kami lakukan dengan taat. Kami percaya firman-Mu ya amin. Engkau tidak tinggalkan pada orang yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Apa dia tabur juga Engkau kembalikan lewat buat tangannya Tuhan. Berkati mereka yang belum bisa memberi. Satu kali belajar menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu, sehingga boleh mengalami janji Tuhan dan hidup boleh berkati oleh Tuhan. Sore hari Kau juga berkati, kaum muda Kau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Antar kami dengan selamat, kembalikan minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dan kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Tuhan memberi kau kasih karunia, Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Biarlah manis kau dengar